Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sadaqan Nabi. Demi waktu asar atau demi masa atau demi waktu, Allah tu bersumpah, sesungguhnya seluruh manusia itu yang mukallaf adalah dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang tetap berwasiat dengan kebenaran atau mengajak kepada kebenaran, dan orang-orang yang selalu berwasiat atau mengajak kepada kesabaran, hidup dalam kesabaran. Quran surah Al-Asr, surat 103, surat Makkiyah. Kemudian Nabi mengatakan dari Abu Hurairah, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sungguhnya siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak bergantung dia kepada Allah, tidak berharap dia kepada Allah, atau khauf wa ta'ama, tidak takut dia dan tidak berharap dia kepada Allah, maka Allah benci kepadanya. Allah benci kepada mereka. Buya-buya yang kita hormati, ustaz-ustaz, guru-guru, seterusnya bapak ibu jemaah wirid rahimakumullah. Kita baru saja Allah berikan nikmat yang sangat besar nilainya, yakni nikmat salat berjamaah. Mudah-mudahan perjalanan kita antara asar dengan maghrib ini diampuni kelalaian, kekurangan dan kekhilafan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan amal-amal saleh kita diterima oleh Allah sebagai amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakini bahwa nikmat ini dari Allah, maka yakinlah Allah pasti akan menambahnya. Dan betapa banyak keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah mengaku juga beriman, tapi belum mendapatkan ma'rifah, belum mendapatkan dorongan, motivasi yang Allah berikan, atau pemahaman yang Allah berikan kepada dirinya untuk bisa menikmati nikmatnya, tenangnya, damainya ketaatan ini. Di pertemuan yang dahulu kita mengingatkan, mengulangkan kembali
doa kita kepada Allah dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Itu jawabannya surat An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang dapat nikmat Allah itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada dan minas salihin. Orang-orang yang mendapat nikmat yang makbul doanya dalam surah Al-Fatihah itu yang kita baca setiap salat itu, pertama adalah golongan para nabi. Yang kedua adalah orang-orang yang mencintai ketaatan. Sudah senang dia, sudah terhunjam di dalam hatinya itu, wasiddiqin, mencintai istiqamah dia, sudah tenang batinnya dengan kedamaian, dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wasyuhada. Nah, ini bendera Palestina. Para syahid, para pembela kebenaran, orang yang gugur dan meninggal dalam memperjuangkan hak, dalam memperjuangkan agama. Yang keempat, minas salihin, orang-orang yang gemar berbuat saleh, atau orang-orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa yang makbul, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan yang singkat ini kita kembali memperbaharui atau mengulang-ulang surat Al-Asr. Ada 4 ciri-ciri orang yang merugi, atau ada 4 pula ciri-ciri orang yang tidak merugi. Di dalam pendapat Syekh Muhammad Abduh menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat ini turun. Dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu sering memanfaatkan waktu asar ini untuk berleha-leha, untuk santai-santai, untuk ngumpul-ngumpul bersama-sama, bercerita, dan sampai menyebutkan tentang kiramainya masing-masing suku dan sebagainya. Akhirnya sering terjadi pertengkaran dan bahkan sampai perkelahian. Makanya orang-orang jahiliyah itu dia benci dengan waktu asar itu. Dia membenci waktu asar itu. Makanya turun ayat ini. Ayat ini adalah ayat Makkiyah, ayat yang turun diurut di dalam surat Al-Quran itu ayat surat yang ke-103. Maka turun ayat ini. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dan pendapat yang lain menyebutkan wal asr itu adalah pertama pemahaman Allah bersumpah dengan waktu secara umum. Waktu yang telah kita dapatkan, waktu yang telah kita manfaatkan, dan waktu yang insyaAllah akan Allah berikan. Ada dalam surat yang lain Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah.
Ini takwa yang kedua itu ditafsirkan dengan kita mengharapkan kepada Allah ada waktu-waktu ke depan yang baik yang kita rencanakan. Nah, ini dalam tafsir. Jadi Allah bersumpah, orang banyak tidak memanfaatkan waktu, tidak mempergunakan waktu dengan baik. Kalau dalam Al-Quran diantaranya surat Fatir ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastariquna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Aw lam na'mirkum ma yatazakkaru fiman tazakkar wa ja'akumun nadhir fazuqu famal zalimina min nasir. Penduduk neraka itu meraung menjerit kesakitan karena tidak tahan. Kali cobalah mengajukan permohonan kepada Allah, ya Tuhan kami, akhrijna, kembalikan kami ke dunia, balian kami ke dunia, balian. Dan juga yang menafsirkan itu dikembalikan kami muda kembali, sehat kembali, kaya kembali. Kami akan beramal saleh, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal saleh, tidak seumpama amal yang telah kami lakukan. Nah, yang menarik ayat itu Allah jawab, apakah tidak cukup bagi kami yang telah memanjangkan umurmu? Nah, dengan masa umur yang panjang, waktu yang telah Allah berikan panjang itu, ada masa untuk berfikir. Karena Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, iman itu bingkainya dua, pengetahuan dan keyakinan. Kalau amal saleh itu bingkainya juga dua, pengamalan dan perbuatan. Maka Allah bertanya, umur yang telah kami berikan itu apakah tidak menjadi pelajaran? Waktu-waktu yang banyak yang telah kami berikan. Makanya dalam hadis juga disebutkan, sering disampaikan oleh para guru kita, khairun nas atau man syarrun nas ya Rasulullah minal mu'minin wal muslimin. Siapakah orang yang beriman minal mu'minin wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang baik, yang bagus. Kata Nabi, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya, baik banyak amalnya. Syekh Albani menyampaikan, semakin panjang umurnya, semakin tua dia, semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Hasan Al-Basri menambahkan, tidak terlalu tamak dia dengan dunia ini lagi. Dia sudah banyak khusyuk untuk persiapan akhiratnya, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nazir, dan apakah tidak sampai kepadamu peringatan, kata Allah dalam ayat tadi. Dalam waktu yang panjang yang Allah berikan itu banyak peringatan-peringatan Allah. Wazuku famal zalimin min nasir, maka rasakanlah azab itu tidak satupun penolong bagi orang-orang yang zalim. Itu yang pemahaman secara umum. Yang kedua, wal asr itu adalah ditafsirkan juga oleh para mufassir. Allah bersumpah dengan waktu asar. Wal asr, demi waktu asar. Makanya orang yang tidak memanfaatkan waktu asar dengan maksimal, sungguh-sungguh, berarti dia telah mengabaikan sumpah Allah itu. Jadi asar itu adalah waktu yang penting. Begitu pentingnya sampai Allah bersumpah dengan waktu asar itu. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah, ya Allah alam.
Hafizul salawat wa salatul wusta wa qumu lil qanitin. Peliharalah semua salatmu, terutama salat wusta. Salat wusta itu kata Ibn Abbas adalah salat asar. Karena asar itu sangat penting dan sangat banyak membuat orang lalai. Dalam sebuah hadis disebutkan waktu asar itu disaksikan oleh dua malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Koknya bapak, mohon maaf, tu tukang makan radio di rumah hamba di tabiang runtuh tu bang. Ada beberapa orang tukang yang dengan hormat hamba istirahatkan, hamba berhentikan. Bahawa itu salat asarnya lah subuh saja, salat maghrib lah. Ini sangat kita takutkan. Karena Allah telah bersumpah dengan waktu asar ini. Makanya Allah alam ulama, kalau kita terpaksa menjamak salat antara zuhur dengan asar, maka usahakanlah menjamaknya jamak takhir. Jamakkanlah zuhur itu di waktu asar. Karena asar itu waktu yang istimewa, yang Nabi bersumpah, yang Allah bersumpah dengan waktu itu. Maka barang siapa yang tidak memanfaatkan waktu asar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, berarti dia telah mengabaikan sumpah Allah itu. Makanya zikir-zikir al-maksurat sangat dianjurkan di waktu asar itu. Bacalah doa-doa perlindungan. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Doa itu sangat penting Bapak Ibu. Tapi kalau ayatnya mulai dari qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, disuruh Muhammad. Kita berarti juga. Tapi kalau berdoa dengan ayat itu tidak boleh qul a'udzu birabbin nas, tapi mulai dari a'udzu birabbin nas. Sama dengan qul a'udzu birabbil falaq. Kalau kita memanfaatkan untuk berdoa, maka mulailah dari a'udzu birabbil falaq. Karena doa itu sangat penting bagi kita. Baru ditambah dengan doa-doa yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau mau ruqyah Pak Ibu, sekali mau meruqyah, asal dia salat, mau dia salat rutin, lalu mau titipkan doa itu kepadanya, insyaallah aman dia. Tak akan masuk lagi jin itu ke dalam tubuhnya. Tapi konsisten dia, istiqamah dia. Jangan lalai. Bacalah doa ini di waktu salat asar, sesudah salat asar, dan ditambah sesudah salat subuh. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud juga menambahkan salat asar dan salat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Makanya Allah bersumpah dengan waktu asar itu. Bapak Ibu, lagi ibu kan, kalau kita di Kuranji marak nak pulai lah, marak bakul lah namanya. Sejak ke Majlis Taklim pun sampai kan, kalau dapat pergi beralih tu sudah asar mana lah, asar dulu. Kalau lagu-lagu kasidah dia teoto kan di jalan, salat asar balangga kan. Atau salat asarnya jam 6 selesai, atau jam 5:30. Ini sangat rugi sekali. Dan bukan hanya rugi, tetapi dalam ayat itu ditafsirkan oleh Hasyar itu, orang-orang yang merugi itu adalah khusr, adalah orang yang merugi, celaka dia, binasa dia. Apa namanya?
berputus asa dia nanti dalam kehidupan ini. Nah, ini pentingnya. Lalu yang ketiga, bermaknai waktu asar wal asr itu adalah waktu semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada 4 ciri-ciri atau orang-orang yang tidak merugi, dan juga termasuk kebalikannya adalah orang-orang yang akan merugi dalam kehidupan ini. Syed Qutb sering kita sampaikan, membagi kehidupan itu kan pada 3 tujuan. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, apa yang kita kerjakan ingin sesuai dengan apa yang kita lakukan itu hasilnya. Tujuan jangka menengah, kalau dapat hidup ini ada pekerjaan, ya, rumah, ada anak, kalau dapat ada mobil, ya, itulah. Tetapi ada tujuan jangka panjang yang sering orang lupa. Faqad faz. Kalau mati kita masuk surga. Nah, inilah tujuan hidup yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Kita pasti akan mati. Tanya Ibnu Abbas, ya, Allahu a'lam. Ada 3 gunanya kita sering melayat, sering bertakziah itu. 1, agar kita sadar bahwa hidup ini pasti mati. Ini orang banyak lupa je mati gini, Pak. Tekanan aja mati tu lah. Yang kedua, kalau kita mati masuk surga atau masuk neraka. Yang ketiga, apakah kita ini mencintai Allah atau mencintai dunia? Itu nilainya. Di antaranya orang-orang yang sering pergi melayat, pergi bertakziah. Kalau dia mau mengambil nilai dalam takziah itu. Fal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Ada denyut, ada pertanyaan pada dirinya. Ku ambo yang mati ku bahagia kira. Jadi begitu pentingnya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Jadi ada 4 orang-orang yang tidak merugi dan orang-orang yang merugi. Pertama adalah orang-orang yang beriman dia kepada Allah. Nah, iman itu kembali kepada yang tadi. Iman itu ma'rifahnya adalah pengetahuan dan keyakinan. Semakin banyak pemahaman pengetahuan orang, dan insyaAllah semakin baik keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang kata Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ya, dalam Ihya Ulumuddin bab ilmu yang sering kita sampaikan. Setidaknya manusia itu memahami 4 hal: ma'rifatullah, ma'rifatun nafs, ma'rifatud dunya, ma'rifatul akhirah. Banyak pemahamannya tentang Allah, banyak pemahamannya tentang dirinya, banyak pemahamannya tentang dunia, dan banyak pemahamannya tentang akhirat. Nah, kalau iman tidak asing lagi. Dalam hadis yang sudah umum ya, kita dengarkan pertanyaan Jibril kepada Nabi dalam hadis Rahul Muslim, bertanya tentang iman. Apa itu iman? Nah, kan Nabi menjawabnya, iman itu percaya kepada Allah. Nah, sebanyak mana pemahaman kita tentang Allah, nah inilah yang mengantarkan keyakinan itu. Nah, itu yang iman dia.
apalagi percaya kepada malaikat. Nah, sejauh mana pemahaman kita tentang malaikat? Nah, itulah kekuatan keyakinan kita, akidah kita. Kemudian percaya kepada kitab suci yang diturunkan. Percaya kepada nabi dan rasul. Percaya kepada pemahaman, pengalaman atau pengetahuan kita tentang hari akhirat, dan pengetahuan dan pengalaman kita tentang, dan pengetahuan dan keyakinan kita tentang kadar baik dan kadar buruk. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, inilah kekuatan iman itu, keyakinan kita. Kata Uwe Hamka mengambil pendapat Imam Al-Ghazali, setidaknya orang-orang beriman itu dia punya dua kekuatan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'. Orang-orang yang bangun tidur dia tengah malam, bangkit dia, diangkatnya lambungnya itu dari tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum, diangkatnya, tertajud dia. Lalu dia meminta kepada Allah khaufa wa tama', dengan rasa takut dan rasa harap yang sungguh-sungguh. Nah, orang yang punya keimanan yang kuat kepada Allah itu banyak rasa takutnya dan banyak harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Orang telah berbuat dosa, di saat itu imannya hilang, keyakinan dia kepada Allah hilang, keyakinan dia kepada malaikat hilang. Nah, apa yang mengembalikan dia untuk kembali yakin kepada Allah? Itulah fungsinya istighfar itu. Dia takut, dia minta ampun kepada Allah, dan dia berharap agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu imannya kembali. Nah, inilah keyakinan. Keimanan tadi adalah pengetahuan dan keyakinannya. Aqadah, yakin, akidah. Ada buhul yang mengikat dia dengan Allah. Ada yang buhul yang mengikat dia dengan malaikat. Ada buhul yang mengikat dia dengan Al-Quran. Ada buhul yang mengikat dia dengan nabinya, rasulnya. Ada buhul yang mengikat dia dengan hari akhirat. Orang kalau tidak yakin lagi dengan akhirat, wa innama tawfana ujurakum yaumul qiyamah. Jelas ayat. Orang beriman itu di dunia ini sedikit sekali Allah berikan, di akhirat nanti yang lebih besar. Orang-orang yang terikat, ada ikatan dia dengan kadar baik dan kadar buruk. Yakin dia kepada Allah, ada hikmahnya, ada nilainya. Kadar baik dan kadar buruk itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tidak percaya, ada orang yang apatis, yakin betul dia bahwa sesungguhnya hakikatnya kadar baik dan kadar buruk itu tergantung kepada kita. Nah, Allahu a'lam. Tapi innallaha yahdi man yasha. Sungguhnya petunjuk itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang diberi oleh Allah dosa umpamanya, maka membuat tugas dia adalah bertaubat dan beramal baik. Wa atbisatul hasanah. Dia iringi dosanya itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu tugas dia. Hak dan kewajiban seorang hamba kepada Allah. Nah, inilah orang-orang yang beriman. Tetapi orang yang tidak ada keimanannya, lan tughni amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia pasti akan merugi nanti di hari akhirat terutama. Kalau di dunia, Allahu a'lam,
Kalau selagi dia masih ada keimanannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan untuk bagi orang yang beriman tidak ada istilah kata-kata azab. Yang ada untuk orang beriman itu adalah kifarat. Bisa jadi fitnah, ujian Allah. Kifarat, pengampunan dosa atau penebusan dosa, atau ujian Allah. Wala nabluwannakum bisyai'il qaum wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Untuk apa itu? Untuk menjadikan kamu orang yang sabar. Ma makna sabar? Wa nahan nafsanil hawa. Nanti kita masuk pada poin yang keempat. Lalu yang kedua, ciri-ciri orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beramal saleh. Nah, ini yang tadi amal saleh itu dua bingkainya, dua ma'rifahnya. Pengamalan dan perbuatan. Ala syariati minal ard. Pengamalannya harus dengan syariat yang benar. Ada tuntunannya. Syarat amal saleh itu kan ada dua. Pertama karena Allah. Yang kedua ada aturannya, aturan syar'inya, aturan yang dibuat oleh Allah, Rasulullah dan para salafus salih, para ulama. Nah, inilah orang-orang yang beramal saleh. Tetapi ada juga yang menafsirkan ayat itu, alladzina wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang beriman dan mengamalkan imannya itu. Apa contohnya? Dia beriman kepada Allah. Allah menyuruh dia salat, dia mengerjakan salat. Berarti salatnya itu adalah sebagai amal salehnya, sebagai bukti dari keimanannya itu, sebagai konsekuensi dari imannya itu. Apalagi Allah menyuruh bersabar, Allah menyuruh berzakat, berinfak, bersedekah. Maka dia amalkan, dia kerjakan apa yang disuruh oleh Allah. Nah, seirama dia. Amanu wa amilus salihat. Tidak ada iman kalau tidak ada amal saleh. Tidak ada amal saleh kalau tidak dikaitkan dengan keimanan. Pada umur apa? Allah 63 ya. Ni panjang umur apa mah? Pak ni sehat ya, lain. Akabah gini Pak, apa yang bisa dibantu? Ikut ya lah susah mana gini. Ada banyak cerita, akhirnya timbul pertanyaan, apa lagi salat? Itu ya lun ya. 63 umur lun salat lah. Berarti nak doa amal saleh apa doa? Amal calih jadi yang Pak. Kenapa? Karena iman, keyakinan dia kepada Allah itu tidak ada. Nah, batal amal salehnya itu. Amal baik yang dilakukannya itu tidak dikaitkan dengan keyakinan dia kepada Allah, maka tidak ada nilainya. Nah, inilah yang disebut dengan Islam kafah. Ustaz, jangan baca cerita politik lah Ustaz di mimbar. Jangan cerita partai lah lain. Apa ditegur Pak? Ustaz, larang bu. Kok gitu je bu? Ayolah, kok gitu dudukan manalah. Bu baca ayat sejanya. Surah Al-An'am ayat 162 dan 160. Dalam nerayam, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, jangan itu Pak, matiku, mati saja kan, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi contoh Pak seperti kawan, ada satu kafe ambo pergi survei, dia pengurus ya, salah seorang pengurus lah tapi Bakar Rajo. Lalu
Kita sebelum selesai urusan ini, waktu asar masuk. Pas waktu asar masuk, ada masalah ketek di kafe tu, mau minta izin azan. Boleh mu azan siko? Boleh ya? Azan. Lalu kami salat, dan ada beberapa orang yang di dalam kafe itu ikut salat berjamaah di musala kecil. Ketek mana lah, paling ukuran 3x2. Kan tak berapa orang yang tahu. Tapi 3x3 lah. Lalu selesai kami salat, kami kembali ke tempat meja hidangan tadi, tempat minuman, tempat kita berdiskusi tadi. Lalu ada teman sebelah, ya, tu calon anggota dewan membayar. Apunya banyak tu, pengikutnya banyak, suaranya banyak. Dan ini telah menjadi anggota dewan dan bentuk menjadi anggota dewan berikutnya nanti. Itu lah ya, main domino. Azan surang salah orang, nanti tetap main domino. Aki kira itu yang kita pilih berdosa, kita tahu tidak tak? Berdosa pak. Berdosa ya? Nah, kan berdosa tu. Baca lu ndak tu. Hah? Baca lu ndak mengecek ustaz-ustaz kau. Hanya kena piti 200,000. Itu gadaikan akidah, keyakinan apa? Hah? Kan semuanya masuk itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa kunu ma'as sadiqin. Jelas ayat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berkawanlah dengan orang-orang yang sedikin, orang yang suka, senang dengan ketaatan kepada Allah. Bagi kira tu, dia tak pernah masuk masjid salat. Tu contohnya tadi. Syekh Ibn Athaillah mengatakan, kalau ingin melihat kedekatan atau keimanan, keyakinan orang dengan Allah, maka lihatlah salatnya. Semakin baik salatnya, semakin baik akidahnya, kata Hasan Al-Bisri. Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kalau ingin melihat rasa syukur akidah seseorang, kalau ingin melihat keyakinan seseorang kepada Allah, maka lihatlah salatnya. Semakin baik salatnya, semakin baiklah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat hubungannya dengan Allah. Kurang baik salatnya, kurang baik hubungannya dengan Allah. Kurang dekat dia dengan Allah. Tidak salat dia, berarti dia tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Kautsar itu kan yang pertama itu, inna a'tayna kal kautsar. Dalam sebagian tafsir menafsirkan ayat itu, sesungguhnya harus kalian akui bahwa seluruh nikmat telah Allah berikan begitu banyak kepada kita. Nah, bagaimana mengukurnya orang yang bersyukur itu? Fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhan engkau. Apa ini nak sembahyang tak? Apa kamu nyuciaknya jadi anggota dewan? Lika mungkin kau fikir untuk agama tu, untuk dirinya sendiri nak selesai tak? Nah, makanya tak boleh kami mengecek di mimbar. Ya terserahlah. Itu kan konsekuensi. Tugas kami hanya menyampaikan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa qama shalah. Kan jelas tu. Baitim mambuyutillah. Ini adalah salah satu rumah Allah di bumi ini. Apa itu masjid? Siapa yang akan memakmurkan masjid ini? Pertama adalah orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang mendirikan salat. Tak mungkin orang nak salat, orang salat tak tahu je masjid itu nak salat nama. Tak mungkin. Kalau orang benar dengan salatnya, pasti dia sangat merindukan masjid dan memakmurkan masjid. Bahkan sebagian ulama fil amar itu, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrakin. Warka'u marrakin itu fil amar. Al aslu fil amr wujub. Setiap amar perintah itu wajib hukumnya bagi orang yang tidak punya halangan. Bagi kita laki-laki, nampak? Bismillah. Yang ketiga, yang kedua,
Yang ketiga, tawasau bil haqq. Orang-orang yang selalu mengajak kepada kebenaran. Tawasau bil haqq. Dan orang-orang yang mengajak kepada tawasau bis sabr, kepada berwasiat dia, mengajak dia, mengimbau dia, menyuruh dia kepada kebenaran, berdakwah dia. Nah, gini kan banyak anak sih, bagus nak pak suruhnya sembahyang anak kau. Karih mana dia melawannya kau dia. Astagfirullahaladzim. Jual anak siapa itu yang pergi jurang. Padahal hadisnya kan jelas itu. Kalau ayatnya jelas sekali, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang-orang yang berdakwah itu, orang-orang yang mengajak orang kepada kebenaran itu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Allah beri titel nilai terbaik. Nah, Nabi memberikan jenjangnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Nah, cegahlah dengan kekuatan. Tak mampu dah, fa lam yastati' fa biqalbi. Fa bilisani. Tak mampu dengan lisan. Berikan dia arahan, berikan dia pemandangan, berikan dia penguatan, penyejuk, imbauan. Tak mampu juga dia. Wa zalika ta'ful iman wa qalbi. Maka lakukanlah dengan doa, dengan hati. Benci kita dengan kejahatan itu. Apa bukti benci kita dengan kejahatan itu? Berdoa kita. Kalau untuk anak, doakannya biar dia mau salat, biar dia mau belajar ilmu agama, biar dia tidak tersesat jalan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, wa izzatul iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu, tawasau bil haqq dan tawasau bis sabr itu adalah menunjukkan bahwa umat Islam itu kuat dia kalau dia berjamaah. Kalau dia banyak, bersatu dia berjamaah. Ada satu komplek mamanya, kejahatan ditakuti, kejahatan lebih berani, lebih bagak kalau bahasa awalnya dibandingkan dengan kebenaran. Itu tunggulah nanti azab akan turun. Wattaqu fitnatan allazina zalamu minkum khassah, surah Al-Furqan ayat 25. Takutlah kamu fitnah itu bukan hanya untuk orang yang berbuat jahat itu saja, tidak. Kita juga terkena. Mungkin dalam komplek ada orang bangkok berjudi, tak kita inginnya kanai gitu dia. Ada orang-orang yang jahat atau mengganggu sekarang aja, tak kita ingatkan dia, bisa terkena kita jadinya. Tuh ada orang maliang sekarang aja, tak kita ingatkan. Nah, ini adalah pentingnya kita berjamaah. Lebih bagak lu orang berbuat jahil lain daripada orang berbuat benar. Nah, ini filosofi yang susah untuk kita terima. Setidak-tidaknya kita mampu mengerjakan yang 3 jenjang tadi. Mampu dengan kekuatan. Umpamanya kita sebagai seorang pemimpin, ya, atau seorang ibu, seorang ayah bisa. Tapi itu dengan kekuatan kita, dengan motivasi misal, dengan kekuatan yang kita miliki. Apalagi dengan lisan, apalagi dengan hati. Apa hikmahnya kita berdakwah itu? Dakwah itu pada hakikatnya adalah untuk diri kita. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alaih. Tatkala kita berdakwah, di saat itu kita telah mengatakan, ambo harus mengerjakan ini, ambo harus mendapatkan ini. Ada lagi mufassir menafsirkan, semakin sering kita berdakwah, semakin nikmatlah kebenaran yang kita dakwahkan itu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya? Kita semangat sekali mengajak anak salat, kita semangat sekali mengajak orang untuk salat ke masjid, maka Allah akan berikan kita kenikmatan salat itu sendiri. Allah akan berikan kita kenikmatan salat berjamaah itu. Nah, ini apanya untungnya berdakwah itu. Bahkan dalam ayat yang lain memang tentang azan sebenarnya itu kan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila wa 'amila shalih wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya
daripada orang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan, ketaatan, tapi dia sendiri memperlihatkannya, ambo mengarjuannya. Di sana memang sebabun nuzulnya tentang ayat tentang azan, ya. Nabi memuji tentang azan. Begitu kaifiat fadilah keutamaan azan itu. Kenapa? Azan itu adalah bagian dari dakwah, mengajak orang untuk salat. Hayya 'alas shalah, mengajak. Hayya 'alal falah, hei kemarilah salat. Hei kemarilah meraih kemenangan. Makanya seluruh yang mendengar suara azan itu, tetapi ada juga yang menyebutkan baik benda hidup maupun benda mati, mati di dunianya, maka menjadi saksi nanti untuk muazin itu. Dan bagi orang yang datang ke masjid yang mendengar suara azan itu, maka dia akan juga mendapatkan pahala sesuai dengan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang datang itu. Makanya Bilal tu cemburu para sahabat. Bakuk Bilal ka Bilal cina azan, kami tidak repek dah. Sementara fadilahnya, utamaannya luar biasa. Apa kata Nabi? Memang yang azan tu nan agak rancak suara, sanang orang mendengar. Kalau tidak, kenapa tidak sembarangan orang? Kenapa Bilal yang Nabi suruh? Memang suara Bilal itu suaranya merdu dan kuat. Kalau sekedar kuat mungkin sekarang bisa make, ya. Tetapi merdu, ada denyutnya, ada keinginan kita, ada nilai zuknya, ya. Bukan hanya sekedar azan saja, tetapi ada keinginan kita. Dengan mendengar suara azan itu, orang datang untuk salat berjamaah, atau setidak-tidak mengingatkan orang untuk salat. Ini makanya pentingnya nilai dakwah itu. Yang ketiga, selagi kita masih tetap berwasiat atau mengajak orang kepada kesabaran, berarti kita sendiri telah Allah berikan kesabaran itu. Allah akan memberikan kesabaran itu dalam diri kita. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Tumpahkanlah ke dalam dada kami ini kesabaran, ya Allah, dan matikanlah kami dalam golongan orang-orang yang selamat. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Pertama, manfaatkanlah waktu asar dengan sungguh-sungguh, karena Allah telah bersumpah dengan waktu asar itu. Takutlah kita melalaikan waktu asar itu, tidak memanfaatkannya untuk ketaatan, untuk mengambil momen-momen yang sangat istimewa yang Allah berikan. Yang kedua, marilah kita perkuat keimanan kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan artinya. Karena orang yang rajin membaca Al-Quran dan artinya, Allah akan berikan dia 4 pemahaman: ma'rifatullah, ma'rifatun nafs, ma'rifatud dunya, ma'rifatul akhirah. Semakin rajin orang itu membaca Al-Quran, mendengar wirid dan sebagainya, maka Allah akan berikan dia paham tentang Allah, paham dia tentang dirinya, paham dia tentang dunia ini, dan paham dia tentang akhirat. Semakin banyak pemahaman orang dengan yang 4 ini, insya-Allah semakin bagus keyakinannya, imannya dan keyakinannya. Yang ketiga, beramal salehlah kita. Maksudnya apa? Semua amal kita gantungkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan aturan syar'i yang ditentukan oleh Allah. Sedikit sering kita sampaikan. Apa contohnya? Apa khusyuknya salat berjamaah itu? Salah satu bentuk khusyuk salat berjamaah itu adalah mengikuti imam. Nanti salat dalam kali kita sampaikan. Rukun salat itu ada 3. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Masih ada saya lihat di tempat-tempat yang lain mungkin imamnya Allah assalamualaikum, nantinya alunya assalamualaikum lain. Imamnya Allah ruku, ini alunya ruku lain. Imamnya Allah sujud, Allah bangkit dan terus sujud, nya tetapnya doa-doanya di sujud. Itu tidak khusyuk namanya itu dalam berimam. Orang yang khusyuk dalam berimam adalah salah satu mengikuti imamnya.
Kalau labar kata imam, putus semuanya, ikutan imam itu. Ya, ini sebagai tambahan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Allah Subhanahu pun Pak Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.